Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kartu kredit. Jemaah sekalian, kartu kredit ini merupakan muamalat kontemporer yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita perlu tahu ya bahwa kaidah di dalam muamalah itu adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalah itu mubah. Jadi maksud saya, janganlah kita terburu-buru menghakimi sesuatu muamalat kontemporer itu dengan kata atau hukum haram. Hanya karena ini tidak ada di zaman Nabi, lalu kita mengatakan haram. Nah, itu jangan. Nah, karena pada prinsipnya bermuamalat, berbisnis itu kan mubah. Boleh berinovasi dan berkreasi. Tapi juga bukan berarti saya menyatakan bahwa kartu kredit itu mutlak halal. Tidak ya. Nah, kartu kredit itu zaman sekarang kan sebenarnya ada dua model tuh. Ada kartu kredit yang syariah, diterbitkan oleh bank syariah, ada kartu kredit yang konvensional. Kalau secara mudahnya saya katakan bahwa kartu kredit yang konvensional itu saat ini pada umumnya saya katakan haram karena dia ada unsur riba. Unsur ribanya itu terdapat dalam transaksi bunga, di mana kalau orang misalnya melakukan tarik tunai di ATM, jadi dia nggak punya duit, kemudian dia ambil uang di ATM, padahal dia sebenarnya nggak punya saldo di kartu itu, maka dia boleh, tapi nanti kena bunga. Begitu pula dengan orang yang misalnya berbelanja, katakanlah belanjanya 10 juta, maka ketika datang tagihan dan waktu bayarnya dia bayar misalnya sebagian, ya misalnya 50%-nya saja, boleh dalam kartu kredit, tapi hanya nanti dia apa? Harus membayar bunga. Dan sayangnya ya, cara penghitungan kartu kredit itu bunganya itu rada berbeda. Jadi kalau misalnya belanjanya 10 juta, dia bayar 5 juta, bunga 3%. 3% itu per bulan, bukan per tahun. Udah begitu, bunga 3% biasanya bukan dihitung dari sisa yang belum dia bayar, 5 juta, tetapi dihitung dari total belanjanya, yaitu yang 10 juta. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu ya. Jadi kalau kartu kredit, memang saya pribadi lebih cenderung untuk kartu kredit yang konvensional ini cenderung saya katakan haram. Saya mengikuti pendapat ulama-ulama yang mengharamkan. Tapi kalau kartu kredit yang syariah yang diterbitkan oleh bank syariah, menurut saya berbeda, ya. Berbedalah antara syariah dengan konvensional. Mungkin kita banyak yang tidak tahu apa sih perbedaan konvensional dengan syariah di dalam kartu kredit. Ya, kalau kita nggak tahu, saya katakan nggak apa-apa. Tapi kalau menyamakan antara yang konvensional dengan syariah, itu menurut saya nggak boleh. Yang syariah dengan yang konvensional, yang syariah dengan yang tidak syariah, pasti berbeda. Ya, kalau kita nggak tahu, ya kita belajar. Jangan buru-buru menganggap sama. Perbedaannya di mana? Banyak kalau kita mau kupas satu persatu ya. Di antaranya apa? Oke, misalnya kalau kita ngambil uang di ATM yang namanya tarik tunai. Kalau tarik tunai, kalau kita pakai kartu kredit konvensional, maka kita akan dikenakan biaya. Ini pada umumnya adalah persentase dari biaya dari uang yang kita tarik. Misalnya ya kalau saya katakan 3%. Kalau kita tariknya 1 juta kali 3%, ya 30.000. Kalau kita ngambilnya 2 juta kali 3% berarti berapa? 60.000, begitu kan? Nah, kalau dalam kartu kredit syariah, modelnya adalah berapapun kita tarik, kita kena ujroh jasa penggunaan mesin ATM itu. Ya, jadi dikenakan nanti jasa pengenaan atas penggunaan ATM. Seperti halnya kalau kita punya tabungan, kita tarik di luar negeri. Kan kita kena jasa kan? Jasa penarikan di luar negeri. Berapapun kita tarik, nanti kena biaya. Biasanya sekitar 25.000, 35.000, atau 30.000 itu sekali tarik. Jadi mau tarik 1 juta, mau 2 juta, 3 juta, tergantung nilai mata uangnya di sana, biasanya sama. Kenapa? Jasa atas penggunaan ATM itu. Nah, ini diantara perbedaan kartu kredit konvensional dengan syariah. Contoh lain, kalau kartu kredit konvensional, kita nggak bisa itu gunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang ada unsur maksiatnya. Katakanlah hotel yang di situ ada kemaksiatannya, kafe ya yang menjual minuman keras. Nah, itu nggak bisa dipakai.
Nah, begitu di antara perbedaannya. Saya tidak bisa membahas semuanya. Nah, saya ingin memberikan ya pesan juga. Kalau Bapak Ibu kepengen menggunakan kartu kredit, saran saya gunakanlah kartu kredit syariah. Namun apabila terpaksa nih nggak bisa menggunakan kartu kredit syariah kalau belum punya, ya terpaksa kita harus menggunakan kartu kredit karena konsekuensi pekerjaan atau bisnis kita. Ya. Orang itu beda-beda loh ya. Ada orang yang bisa tanpa menggunakan kartu kredit, tapi ada orang yang dia kayaknya harus menggunakan kartu kredit. Kalau dia sering ke luar negeri, ya kadang-kadang ada transaksi-transaksi luar negeri pakai internet itu yang harus menggunakan kartu kredit. Nah, kalau memang terpaksa menggunakan kartu kredit yang konvensional karena belum punya yang syariah, masih proses yang syariah atau tidak disetujui oleh kartu kredit syariah, maka saya ada beberapa pesan. Yang pertama, jangan gunakan kartu kredit untuk tarik tunai di ATM. Ya, kenapa? Kalau kita tarik tunai di ATM biasanya akan langsung dikenakan bunga. Yang kedua, jangan gunakan kartu kredit untuk gesek tunai. Gesek tunai itu dosanya dua ya. Satu dosa bohong, yang kedua dosa bunga. Kenapa? Gesek tunai itu kan pura-pura berbelanja di toko tapi hakikatnya tidak belanja. Itu secara peraturan negara juga nggak boleh ya. Yang ketiga, kalau kita dapat tagihan karena kita berbelanja ya, karena kita belanja sana sini, kemudian sudah datang tagihannya, maka bayarlah semuanya tanpa dicicil. Sebab kalau dicicil nanti kecenderungannya akan dikenakan bunga. Dan itu bunganya gede lagi ya. Udah gitu bunganya dihitung dari total belanja, bukan dari sisa yang tidak bisa kita bayar bulan itu, tapi semuanya. Maka bayar tunai. Yang berikutnya adalah kalau ditawarin juga oleh bank, Bapak silakan belanja sepuasnya, bayar semaunya. Artinya suruh nyicil, jangan mau. Ya, jangan mau. Karena bank maunya memang kita itu apa? Ya bayarnya cicilan aja, biar ada keuntungan bagi bank. Biar kita membayar bunga kepada bank. Ya, gitu maksudnya. Tapi saran saya, jangan merubah tagihan menjadi cicilan. Yang terpenting berikutnya adalah jangan israf. Nah, jangan berlebih-lebihan, jangan konsumtif. Kecenderungan orang yang menggunakan kartu kredit itu adalah memang dia cenderungannya adalah boros ya. Kenapa? Beban mental ketika dia belanja, ketika utang itu hampir-hampir nggak ada, tinggal gesek sono gesek sini kok bayar belakangan. Nah, yang terakhir ya pesan saya ini rada dalam nih. Gunakan kartu kredit, niatkan hanya untuk alat pembayaran, bukan untuk alat utang atau kredit. Maksudnya gimana? Karena ada transaksi-transaksi yang tidak bisa kita lakukan kecuali bayarnya pakai kartu kredit, ya, maka kita gunakan kartu kredit. Kalau tidak terpaksa, ya udah jangan digunakan. Contohnya gini, misalnya kita di luar negeri, duit sudah kehabisan, ya, tapi kita harus transaksi nih, harus bayar. Nggak ada duit, ya bayar pakai kartu kredit kan bisa. Kita belum punya uangnya, kita bisa transaksi. Nah, pulang-pulang nanti sampai rumah ada duit langsung dibayar. Atau misalnya, ya, nasallallahu salamah, terpaksa nih masuk rumah sakit, belum ikut asuransi, masuk rumah sakit dimintain DP, duit lagi nggak ada, terpaksa bayar pakai kartu kredit. Ya, setelah nanti punya uang, ya langsung dilunasi. Dan mungkin ada transaksi-transaksi lewat internet yang kita nggak bisa. Kalau kita bayar pakai ATM malah mahal, ada biaya transfernya. Pakai kartu kredit nggak ada biaya transfernya karena transaksinya internasional misalnya. Ya sudahlah, terpaksa. Tapi setelah kita bayar, ya begitu datang tagihnya langsung kita lunasin. Itu yang saya maksudkan. Jadikan kartu kredit hanya sebagai kartu atau alat pembayaran, bukan untuk mendapatkan utang atau kredit ya. Demikian sedikit kiat atau tip dari saya bagaimana cara menggunakan kartu kredit agar mudah-mudahan terhindar dari riba. Tetapi sekali lagi bukan saya menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan kartu kredit ya, dan tidak berarti saya mengizinkan atau menyuruh menggunakan kartu kredit konvensional. Pakailah yang syariah. Kalau terpaksa nggak bisa, maka strateginya seperti itu tadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau ada yang masih terpaksa menggunakan kartu kredit, dan mudah-mudahan yang belum mendapat kartu kredit syariah, segera mendapatkan kartu kredit syariah. Ada 2 bank yang saya tahu ya, saya nggak tahu semuanya ada berapa, yang saya tahu ada bank yang BUMN, plat merah itu udah punya kartu kredit syariah, ada satu lagi bank swasta, ya bank swasta itu sudah ada yang menerbitkan kartu kredit syariah. Saya memegangnya, saya punya, tapi saya tidak mau menyebutkan nama ya, supaya tidak beriklan dalam video ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.